Setelah berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di dunia maya, Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik. Dalam konferensi pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat petang, Lisa Mariana mengungkapkan awal pertemuan hingga kehamilan anak dari Ridwan Kamil. Selain meminta pertanggungjawaban, pihak Lisa Mariana juga sudah melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Lisa menegaskan dirinya baru sekarang mengungkapkan kasusnya ke publik lantaran RK kian menjauhinya. Bahkan dalam 8 bulan terakhir, RK sudah tidak memberi nafkah padahal sebelumnya berjanji akan tetap memberi nafkah dan akan membiayai anaknya hingga kuliah. Dalam kesempatan ini, Lisa juga mengaku tidak pernah takut untuk melakukan tes DNA untuk memastikan ayah biologis dari anaknya. Biologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu, di Winda Palembang tepatnya gitu. Tahun Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada, dan itu by phone. Bisa jadi kita kalau bapak-bapaknya waktu awal dikenalkan itu bisa jelaskan itu kenapa kemudian bisa berhubungan dengan RK itu sudah lama dan dia lagi di Palembang itu berapa lama dan akhirnya dia jadi cerita gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Ada bukti dong, pasti ada bukti dong Pak, kalau 100% itu anaknya Pak RK. Selain tadi ada tahu. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi, maksudnya ya. Sudah tidak lagi sejak kapan?
sudah tidak lagi itu sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala itu, secara berkala. Alisa, Berapa, Pak? Waktu Indonesia sebulan berapa, Pak? Ya itu karena secara berkala, jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar dari masa dari awal? Biar kuasa hukum saya yang jelaskan. Alisa, kita perlu tahu dengan waktu pada saat kita konfirmasi ke MK bahwa Lisa hamil, apakah yang lebih bilang dia tidak itu memang Oh, kan saya telepon, dia shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akan telepon. Oke. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa, Pak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Saya lupa. Nanti yang baik bintang itu apa, Pak? Pada MK itu, Pak? Tuntutan Pak pada MK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Nah, maksudnya apa? Menjadikan istri atau mau disetujui? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Alisa, aku ingin bertanya kenapa alasan Alisa mau bersama mantan? Karena kan anak tahu yang punya pasangan. Oke, saya ini kan udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya luluh saat itu. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya, Pak, tanggal berapa, tahun berapa, Pak? Bulan Juni di tanggal 2 Tahu? di Palembang 2021. Kita tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni, bukan Mei hamilnya? Juni. Juli, sorry ya. Ya, secara prematur 36 weeks. Alisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh mengumpulkan, namun dialihkan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak menyebutkan. Jadi uangnya akan kasih ini saya untuk biaya hidup. Ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Tapi menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri, saya tahu. tetap menjalani. Iya. Untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan, dan saya nggak mau. Oh,
depresi itu udah pasti. Tapi hari ke psikolog kan depresinya seperti apa? Balisa, setelah akhirnya Sebentar, tim media bentar, ini lagi sosokan nih. Mungkin tim media bingung ya, karena ucap-ucap nih ya. Mei, April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri ke Instagram. Oh mungkin itu petisinya, saya nggak tahu. Langsung video call dan saya kaget gitu. Oh ini kayak lalu apakah itu langsung mengiyakan untuk video shoot berdasarkan surat? Ya karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Soal penampilan kamu kan ini banyak saya pakai itu sempat Gemuk ya ya. mungkin bisa jadi memang karena itu pernah statement karena kelalaian itu apakah kenapa mungkin berbeda dengan Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya ya, body saya yang bagus ya, kehilangan pekerjaan saya, yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Pak, hubungan kamu dengan Elsa apakah ada tidak Perjanjiannya seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Itu terlalu banyak bohong, fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi nanti ya. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya, emosi saya karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Hah? Itu internal. Nanti ada. Tidak ada. Tidak ada. Betul. Biar kuasa hukum saya bilang. Jadi untuk saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Nah, Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gitu ya. Untuk pendidikan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya, dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra, maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini gitu. Lalu dia maunya di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauhnya di Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeks-nya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya.
Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Bagaimana? Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak menjauh? Tahu mungkin karena saya hamil. Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Oke. Oke teman-teman, biar lanjut dulu ya. Dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran ya, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi untuk tanya jawab untuk media ya. Teman-teman. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang. Itu tapi nggak cukup kan? Ayah kan dia pakai BPJS. Uangnya enggak. Cuma 15 juta. Besar. Untuk biaya persalinan. Iya, itu makanya data di sana itu jelas inisial M, ayah biologisnya, data rumah sakit. Yang bersangkutan, inisial M, ajudan. Itu datanya di rumah sakit mana, Kak? Pak ulangnya. Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali. 3 hari 2 malam. Tidak ada. Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Jelas tadi. Gimana Mas? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Enggak. Bilang. Enggak. Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasannya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan dengan Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Oke, lanjut ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu lagi? Ya. Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang melalui ajudan. Maksudnya jumlahnya asal-asalan. Yang saya aneh gitu, kok ini nggak biasanya, akak itu kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah.
Cuma itu sekali, saya tunggu sekali. Yang sesuai SOP di Indonesia. Waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa bisa kamu mau nggak jadi pajak raya atau Oh enggak ada. Itu di Telegram. Itu yang nggak ada lah. Namanya itu juga udah maaf ya ketua. Itu nggak mungkin kan. Ya intinya ya pacaran udah berjalan saja begitu. jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak. Pacar saya nggak gitu, nggak ada. PC untuk mengenal PCS ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS ya sudah saya dikasih uang jajan kayak gitu. Mungkin izin sebentar, ini kita mau spill sama ini. Ini bukan? Betul, Betul ya? Kita betul, bersama. betul. Ya, Tahan bang, tahan bang. sip. Video call dengan Bapak RK. video call biasa atau PCS yang seperti Bapak minta melalui Telegram. setiap harinya diminta atau Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Bisa. Tidak hadir. Iya, 3 hari rumah lah. Dan itu lagi sumur-sumur ya, 21 tahun. Abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tahu lagi. Kak, pakai pengaman? Dia nggak mau. Bisa ada panggilan saya mungkin atau apa yang ada panggilan Apa aja. ya Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya. Udah di delete account-nya sama dia. Oke, sebentar teman media. Satu-satu. Ya. Oke. Mbak Lisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah ke gap nggak? Pak izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi RK. Betul. Ya, ini Setelah teman-teman. saya baca nanti di absen lagi sama dia. Setelah saya baca mereka yang Tahan bang. Izin saya bacain, jadi yang tersisa masih di bukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi, ya. Tahan bang. Ini udah diklarifikasi, sudah. Tahan bang. Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman pinjam, gak aku kasih jumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena perutanggungan. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya. Bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya amukan. Ini bukti nyatanya komisinya dari klien kami dan terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang diakses. dia chat, saya read langsung di absen. Itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih tanggal 9 September 2021. Ya. Tahan bang. Tahan bang. Oke. Tahan bang. Tahan bang. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend. Dijawab oleh klien kami, baik kan. Coba saya konfirmasi dulu. Ini benar chatnya Pak, Bu? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul ya. Tahan bang. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang akan baca tele ya. Dalam arti kan mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri.
banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Itu chatnya kapan bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang jadi ini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Oh iya sudah. Itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan jawab itu. Kayak gitu. Iya, nanti ceritanya gini Mbak, jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita hukumnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, ya kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang tidak pula katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Pak laki-lakinya pakai uang Pak. Ya, itu sebelum. Oke, di media teman-teman kami. Oke, rekan media. Jika kita dihukum di kalau gua saya lihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, dan kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti aja tuh. Satu bukti lagi. Sorry, saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya di video, cuman kami ini uang yang dikasih untuk menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, Segala macam fasilitasnya saya disuruh ke Palembang. oke, lanjut. Kalau itu saya tidak tahu. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya punya sinyal radio, Mas. Yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama itunya kalau gubernur Polri sama RK Polri bahwa bikinnya nyampe. Pak izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya.
anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Silakan lanjut. Dari media lain? Ya, 2 pertanyaan berarti ya. Yang pertama, pekerja Lisa belum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Saya model. Dan tahu nggak latar belakang Pak RK itu maksudnya sering main atau sering bertemu di mana aja, harus tahu nggak? Oke, berarti 2 pertanyaan. Pertama, pekerjaan Lisa, dan 1, latar belakangnya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dilaporkan sama kita? Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Tita? Oke. Saya seorang model, ex model ya, ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku gak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya ya, silakan. Itu ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa katanya, sebut saja angkanya, kasihan kasihan RK katanya ini, kasihan karena lagi tersandung kasus ya, sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji ya udah lusa saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, yang bersalah berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Saya menolak karena itu kan jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chat. Ada. Baik, terima kasih. Bisa seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media, walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil di depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini. Mudah-mudahan di sini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Bentar, saya mau tanya. Tadi kan Mbak Lisa bilang ini kan akhirnya berita ini ter-up ketika pihak Izin tadi dari media mana Bu? Izin ya. Saya mau minta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, makanya kita mau datang. Beliau cuma jawab dulu, ngomong dulu, Ya. biar nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Apa yang Ibu mau pertanyakan Ya, lagi? Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya, karena undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup. Maaf buat rekan-rekan wartawan, untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berarti tampil hari ini, dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun emosionalnya, karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan Lisa, saya rasa ya, makanya ini Izin ya, jadi gini, untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya
bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi baru langkah hukum dan muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasa. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK. Sekarang kita antar langsung. Sudah ada respon belum Pak ketika suratnya diterima? Baru dikirim hari ini. Dan untuk itunya pasti kita sudah meletakkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikanya. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik apa tidak. Oke Pak, di tengah bisa bergulir perihal permintaan DNA dan lain-lain ke Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.